sering di lantai 13-nya itu sering terjadi hal-hal mistis. Tahu nggak teman-teman bahwa gedung pencakar langit yang ada di kota-kota besar ternyata memiliki satu hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Apakah itu? Gedung pencakar langit. Tentu warga Jakarta dan kota besar lainnya sudah sangat familiar dengan bangunan tinggi dan megah yang berdiri tegak seolah menggapai angkasa itu. Bangunan ini dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kota demi menyiasati keterbatasan lahan. Gedung ini terdiri atas puluhan lantai dengan sistem canggih serta menggunakan teknologi modern dalam menjalankan seluruh operasionalnya. Gedung pencakar langit merupakan refleksi dari kemajuan peradaban manusia modern. Tentu orang-orang yang merancangnya pun telah memiliki keahlian yang sangat mumpuni di bidang arsitektur juga desain. Perlu alat dan teknologi yang sangat canggih agar sebuah gedung bisa berdiri kokoh dan menjulang tinggi, hingga mampu menampung dan menjadi komunitas berbagai macam entitas kepentingan warga kota. Namun siapa sangka, di balik teknologi canggih itu masih tersimpan kepercayaan dan mitos-mitos kuno yang tidak luntur digerus zaman. Mitos apakah itu? Mas pernah naik ke gedung tinggi nggak? Pernah? Mas tahu nggak di situ ada lantai yang hilang? Lantai hilang? Nggak ada lantainya gitu. Nomor sekian lantainya nggak ada. Oh iya. Lantai berapa tuh Mas? Biasanya kalau di mall ya, ya. Lantai gitu ya. Nggak ada lantai 4, adanya 3A. Seperti yang kita lihat dalam sebuah cuplikan film berjudul Lantai 13, sebuah gedung pencakar langit tidak memiliki lantai 13. Dan ternyata hal itu bukan hanya sekadar kisah fiktif di dalam cerita horor. Faktanya, gedung-gedung pencakar langit memang dirancang untuk tidak mencantumkan angka 13 dalam penomoran lantainya. Selain angka 13, ada pula angka yang dianggap sangat terlarang, yakni angka 4. Jika Anda pernah menaiki sebuah gedung pencakar langit, maka perhatikanlah, tombol-tombol di lift tidak pernah menampilkan angka 13 dan angka yang mengandung bilangan 4. Angka tersebut biasanya dilewatkan atau diganti dengan huruf tertentu. Nah teman-teman, sekarang saya akan masuk ke dalam sebuah gedung pencakar langit ya. Kita akan buktikan bahwa di dalam gedung tersebut memang tidak ada lantai yang dimaksud ya. Lantai 13, lantai 14, dan seluruh lantai yang mempunyai angka 4.
sekarang saya sudah berada di dalam sebuah lift gedung perkantoran, merupakan gedung pencakar langit yang ada di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Gedung ini terdiri dari 28 lantai dan susunan lantainya adalah seperti ini. Ada B merupakan basement, ground floor atau GF, P1, P2, P3, P4 tidak ada. Langsung P5, P6, kemudian 1, 2, 3 dan 4-nya nggak ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14-nya tidak ada, kemudian diganti dengan huruf R. Lalu lantai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 nggak ada, 25, 26, 27, 28. Ya, berarti di sini banyak sekali lantai yang hilang, yakni lantai 13 dan semua lantai yang memiliki angka 4. Nah, teman-teman, ini adalah suasana di dalam gedung, ya. Ini lantai 26. Ya, kondisinya sepi karena memang lagi libur ya. Ini adalah hari libur sehingga kantor-kantor pada tutup dan tidak banyak yang melakukan aktivitas. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini area kosong. Nah, ini ada lorong seperti ini. Nah, kita lihat ke sebelah sana. Ini kalau misalnya lampunya dimatikan, ini sangat mencekam ya. Ya, kita lihat lagi ya, teman-teman. Nah, itu adalah kantor sebuah perusahaan dan ke sini lagi kantor juga. Kalau misalnya hari libur dan pada saat bukan jam kerja, ya keadaan gedung ini sangat sepi dan bikin kita merasa tidak nyaman ya, karena suasana gelap dan sangat sepi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kelihatan dari luar sangat megah, tapi di dalamnya di sini banyak tempat yang lumayan bikin bulu kuduk merinding. Ya, meski gedung ini kelihatan dari luar itu sangat megah dan gemerlapan, penuh dengan hiasan lampu, namun di dalamnya, apalagi kalau kita sendirian di lift, ini suasananya cukup menegangkan ya, cukup menakutkan. Bahkan banyak orang yang tidak berani kalau sendirian di dalam lift, apalagi kalau misalnya sudah habis jam kantor atau hari libur pada saat tidak banyak orang beraktivitas di dalam gedung ini. Dari gedung yang satu, mari berpindah ke gedung yang lain. Kita akan buktikan bahwa terlarangnya angka 4 dan 13 berlaku untuk setiap gedung pencakar langit. Kita akan menuju sebuah gedung apartemen di daerah Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang. Kita
kita akan masuk ke gedung apartemen ini ya teman-teman. Kita akan lihat di dalamnya seperti apa. Teman-teman, mari kita perhatikan monitor lift di sini ya, yang menunjukkan lantainya 3, 4 tidak ada, langsung 5. Oke, 9, 10, 11 tidak ada, 12, 13, 14 tidak ada, langsung R ya. 20, 21, 22, 23, 24 tidak ada, langsung 25. Nah, kita masuk ke liftnya nih teman-teman. Dan ini adalah komposisi lantai yang ada di gedung apartemen ini. Bisa kita lihat ini lantai G, kita anggap lantai 1 ya. 2, 3, 4-nya tidak ada, langsung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pun tidak ada. 12, 13, 14, 5, tidak ada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tidak ada, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 sama 33 sama 35 ya. 34-nya tidak ada. Berarti di gedung ini angka 1 pun tidak ada ya. Ada apa dengan angka 4 dan 13 sehingga sangat tabu disematkan dalam sebuah penomoran lantai gedung-gedung bertingkat? Padahal teknologi yang diaplikasikan begitu canggih, namun teknologi itu tidak mampu mematahkan sebuah mitos, yang notabene mitos itu hanya sebuah penggunaan angka belaka. Ternyata mitos angka terlarang itu berasal dari kebudayaan Cina. Orang Tionghoa percaya bahwa angka 4 adalah angka mati, atau angka yang bisa mendatangkan musibah dan kebinasaan. Nah, kalau yang angka 13 itu biasanya dari mitos di Indonesia ya. Katanya angka 3 itu angka sial. Jadi angka 3, 13 tuh biasanya tidak dipakai. Tapi kalau angka 4 itu dari mitologi Cina atau etnis Tionghoa, karena angka 4 itu pengucapannya itu adalah she, di mana angka 4 she itu artinya mati di Cina. Jadi secara feng shui tidak bagus. Makanya kebanyakan di gedung-gedung bertingkat itu angka 4-nya dihilangkan. Berbeda dengan angka 4, angka 13 dipercaya akan mendatangkan sial. Selain itu, angka 13 juga diyakini sebagai simbol mistis dan suasana horor. Di daerah Jakarta, pernah ada sebuah gedung yang memiliki lantai 13. Banyak cerita mistis membalut di seputaran gedung tersebut. Hingga pada akhirnya, gedung itu ditinggalkan penghuni dan terbengkalai. Itu kayak salah satu gedung yang ada cerita horornya lah di Jakarta. Katanya konon waktu gedung itu masih beroperasi, sekarang sih gedungnya udah tutup ya. Katanya sering di lantai 13-nya itu sering terjadi hal-hal mistis gitu katanya. Nah, terus akhirnya kantornya yang di lantai 13 itu tutup. Tapi jadi kosong kan lantainya. Nah, nggak tahu gimana ceritanya di lantai-lantai lain nih, kalau dia misalnya ke lantai 26, dia pasti akan mampir dulu ke lantai 13. Padahal lantai 13 itu kosong, nggak ada orang.
Mengingat terlarangnya angka 4 dan 13 dalam sebuah gedung, bahkan angka-angka itu tidak pernah digunakan untuk penomoran unit, blok, ataupun variabel lainnya. Lalu, apa yang akan terjadi jika larangan angka keramat itu dilanggar? Kalau di Cina terutama, apalagi termasuk Feng Shui, di mana mereka sangat mempercayai Feng Shui itu, biasanya mungkin akan sial kali ya, atau mungkin kurang hoki, biasanya gitu. Agar tidak bertambah penasaran, mari kita sambangi gedung pencakar langit yang lain, yakni sebuah apartemen di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Di belakang saya itu ada sebuah apartemen yang menjulang tinggi. Nanti saya akan masuk ke sana dan melihat secara langsung bahwa memang di dalam apartemen tersebut lantainya ada yang hilang. Susunan lantai yang ada di gedung apartemen ini, yakni BS, GF, P, P1, P2, P3, dan F. Jadi angka P4-nya itu diganti dengan F ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nah 13 dan 14 juga sama, tidak ada di gedung apartemen ini ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 di sini nggak ada ya, 23 ada, 24, 25 tidak ada di gedung ini ya. Jadi selain menghilangkan angka 4 dan 13, ternyata di masing-masing gedung itu menghilangkan angka-angka tertentu yang mungkin itu dianggap sebagai angka sial ya. Tentu mitos yang berkembang tentang angka-angka terlarang terkesan sangat kontradiktif dengan pola pikir manusia zaman modern. Terlebih aspek teknologi telah berkembang dan melesat tanpa batas. Namun faktanya, mitos-mitos itu masih diyakini walau terdengar sangat tidak relevan dengan logika manusia. Teknologi memang teknologi, namun mitos tetaplah mitos. Sehebat dan semodern apapun pola pikir manusia, tidak cukup untuk membuat sebuah keyakinan menjadi lebih rasional. Semegah apapun gedung pencakar langit, tetap saja menyimpan mitos yang terus dipercaya hingga menjadi sebuah keyakinan.